Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam program Seruan Khalifah. Kali ini kita akan membahas khutbah, masih khutbah mengenai kegiatan Istimewa Nasional Hudamul Ahmadiyah UK. Kemarin kita sebelumnya membahas mengenai kecintaan kepada Allah Ta'ala, kemudian spiritual dan moral. Mungkin kita lanjut ke moral ya, Pak Mubalik. Pada eh, khutbah yang disampaikan oleh Hujur, di mana beliau menyampaikan bahwa memang di dunia bahaya, dunia digital zaman sekarang itu bisa merusak moral, kemudian mental, terus kemudian bahkan sampai ada kasus yang tragis tuh di mana remaja yang bunuh diri akibat pengaruh konten online gitu, Pak. Nah, yang jadi pertanyaannya, bagaimana sih kita bisa tetap dekat dengan Allah Ta'ala dan tidak terperangkap oleh dunia maya yang bahkan bisa melalaikan kita gitu, Pak? Baik, Kang Taufik dan pemirsa, Huzur memang sangat memberikan perhatian ya pada istimewa tahun ini terkait tentang tantangan di zaman modern. Ya, jadi Huzur itu sudah ingatkan kepada kita bertahun-tahun yang lalu terkait tentang perkembangan dunia digital terutama yang semakin modern, adanya AI ya yang berkembang dengan pesat, adanya media sosial yang tidak bisa dibendung konten-kontennya. Huzur sampaikan bahwa hati-hati terhadap penggunaan hal tersebut. Maka dampaknya tadi sudah disampaikan oleh Kang Taufik ya, bahwa ada laporan ya yang terbunuh, ya bunuh diri gitu ya, dan keburukan-keburukan yang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah 1500 tahun yang lalu menyampaikan kepada kita ya dengan firman-Nya ya. Wala tulku biaidikum. Janganlah sampai tangan kita ini ya menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Ya. Berkaitan dengan digital di media sosial itu kan besarnya adalah berkaitan dengan tangan kan, dengan gadget ya, bisa mengakses segala sesuatunya dengan mudah. Nah, gadget itu sendiri ya memiliki dua sisi, Uzir sampaikan. Ada untuk kebaikan ya, sangat berperan, sangat baik, dan juga ada sisi keburukannya gitu. Nah, sisi keburukannya itulah yang rupa-rupanya sangat berdampak besar ya bagi generasi-generasi muda ya dengan perkembangan teknologi yang besar ini. Maka untuk membatasi hal itu semua, Huzur sampaikan kembali tuh di dalam istimewa itu bahwa kalian harus kembali pada praktek-praktek akhlak yang baik, akhlak yang benar. Jadi sebelum pegang gadget, kalian itu harus dibekali dulu pengetahuan bagaimana cara berakhlak yang benar. Jadi orang tua nih kalau punya anak ya, anaknya itu jangan dikasih gadget sebelum dia diberikan pendidikan terhadap akhlak Qurani. Bagaimana misalnya anak-anak diberikan pemahaman bahwa kalian ya misalnya kepada lawan jenis ada yang tidak boleh kalian lihat karena itu mengandung dosa, karena itu bisa merusak moral ya. Kalian harus menanamkan kebiasaan berkata yang baik, bertutur kata yang sopan, yang bijaksana. Kalian juga harus bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik ya. Mana yang nahi, mana yang munkar, mana yang amaliyah, yang akhlakul karim. Nah, jika anak-anak itu sudah diberikan pendidikan hal yang semacam itu,
Ya, saya pernah membaca dalam satu artikel Huzur mengatakan ya, Hmm. paling tidak minimal sekali anak itu berusia 16 tahun baru Hmm. diberikan kesempatan untuk memiliki gadget secara pribadi, Iya. ya. Nah, sebelum hal itu ditanamkan, Hmm. maka kalau anak itu diberikan gadget seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Kang Taufik, Hmm. dia bisa melakukan percobaan bunuh diri Hmm. karena terpapar oleh konten negatif daripada media sosial. Iya. Itu. Jadi sekali lagi jangan biarkan anak-anak kita, generasi muda jemaat itu memiliki gadget sendiri ya tanpa pengawasan orang tua ya, Iya. sebelum usia itu dan sebelum mendapatkan pendidikan-pendidikan karakter Qurani. Oke, baik, Pak. Mengenai penggunaan media sosial ya, Pak. Mungkin pada zaman sekarang itu, kebanyakan ya yang saya lihat itu, banyak media sosial itu digunakan untuk, gosip, fitnah, kayak berita palsu terutama ya, berita hoak. Nah, bagaimana nih sebagai mungkin terkhususnya, seorang hudam ya, bagaimana bisa menjadi, seorang role model dalam beretika dalam media sosial gitu, Pak? Ya, ini yang disampaikan oleh Huzur ya, salah satunya Huzur menot sekali ini. Mmm. Mungkin itu ya, jika ada Ahmadi yang menjadi konten kreator Mhm. untuk mendapatkan viewers, untuk mendapatkan apa ya, like, Mmm. pengikut begitu ya, subscribe. Kemudian menggunakan metode-metode tadi yang disampaikan ya, di situ ada gosip ya, Iya. penyebaran fitnah gitu Iya. agar tayangannya laku dilihat. Mmm. Kemudian menggunakan cara-cara kebohongan, kedustaan, melebih-lebihkan walaupun melebih-lebihkan kebenaran pun Huzur sampaikan itu tidak Mhm. diperbolehkan. Mmm. Sesuatu yang bagus tapi dilebih-lebihkan bagusnya itu. Iya, Itu. demi viewers. Agar demi viewers pada konten. Iya. Huzur sampaikan itu tidak boleh dilakukan oleh Mmm. setiap Ahmadi ya. Iya. Jadi di dalam dunia tatap muka, Mhm. offline ataupun dunia maya, dunia online, hal-hal akhlakul karimah itu tetap harus dijaga. Mmm. Bahkan jujur sampaikan, nasihatkan betul-betul bahwa setiap Ahmadi itu seharusnya menggunakan media sosial Iya. itu untuk menjadi pancaran sinar daripada keislaman. Mmm. Jadi harusnya kurikulum-kurikulum pendidikan yang sudah diberikan di dalam jemaat itu harusnya Mhm. mereka tuangkan di dalam media sosial. Oh. Sehingga penyebaran Islam itu ya akan apa ya, memenuhi dunia maya. Mmm. Jadi bukan kita yang menjadi pengkonsumsi daripada dunia maya saja, Iya. yang menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk scrolling kata Huzur. Mhm. Kata Huzur kalau hanya scrolling bagus scrolling Quran. Iya. Ada manfaatnya, ada pelajarannya ya kan. Mhm. Hudal linnas wa bainiti minal huda wal furqan. Itu. Daripada scrolling media sosial yang tidak bisa berhenti Mhm. kita menyimak itu kan. Iya. Karena media sosial kan sekarang memang dibuat ya, itu sesuatu menampilkan sesuatu yang kita inginkan. Mmm. Sehingga kalau sudah sekali scrolling nggak pernah berhenti. Karena Iya. semuanya itu adalah hal-hal yang kita Terus-terusan. inginkan gitu ya. Iya. Sesuai dengan keinginan kita ditampilkan oleh media sosial. Mmm. Nah, jika hanya itu pekerjaannya, Uzur sampaikan bahwa itu pekerjaan yang sia-sia, yang nggak boleh dilakukan. Mhm. Yang harusnya dilakukan adalah ya kalau tidak mampu memberikan ilmu yang bermanfaat di media Iya. sosial, letakkan gadget itu, jangan lanjutkan, berpindahlah kepada Al-Quran. Sehingga Mhm. otak kita ini nanti sama ruh kita itu akan memiliki otak yang bersih, Iya. penuh dengan keilmuan, kemudian memiliki hati yang tazkiyatun nafs. Selalu Mhm. terjadi pensucian diri di dalam diri kita. Itu Bang. Oke. Baik, baik, Pak. Oke, baik, kembali ke yang disampaikan Hujur ya, Pak, ya. Dalam konteks, kemoralitas yang tadi, Pak, beliau juga menyinggung bahwa, pentingnya memilih lingkungan yang baik juga, Pak. Selain dari tadi, media sosial, juga ke lingkungan. Nah, bagaimana, caranya, kata Hujur itu menjauhi teman-teman yang membawa pengaruh negatif. Nah, apa sih tanda-tanda yang bahwa sebuah pergaulan itu dapat merusak iman, kemudian
moral kita dan bagaimana cara mengamalkan tanpa menyakiti atau memutus silaturahmi gitu, Pak. Ya. Baik, ada satu hadis ya dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda bahwa nanti di akhir zaman itu anak-anak akan lebih takut dengan temannya daripada dari orang tuanya. Oh, iya. Kalau teman-teman Hudam, Atfal merasa dirinya berlaku seperti itu kepada orang tuanya, berarti teman-temannya buruk. Artinya teman-temannya itu membawa pengaruh buruk terhadap dirinya, sehingga dia lebih takut kepada teman-temannya daripada kepada orang tuanya. Lebih taat kepada temannya daripada lebih taat kepada orang tuanya. Karena teman-temannya, bro kita kumpul jam sekian di kafe ini. Kemudian orang tuanya bilang, aduh jangan, ini waktunya terlalu malam. Aduh jangan, ini mendekati sholat. Gitu. Dia lebih takut dimarahin sama temennya. Dia lebih takut kalau nanti dia dijudge sebagai anak yang kuper gitu ya. Anak yang penakut daripada dia mentaati orang tuanya. Nah, kalau indikasi itu ada pada diri seorang anak. Atau orang tua melihat anaknya telah berperilaku seperti itu, maka itu sudah menjadi sebuah penglihatan yang jelas di depan kita bahwa teman-temannya itu ya membuat dampak yang buruk terhadap hubungan antara anak dengan orang tua. Berarti teman-temannya itu teman-teman yang seharusnya tidak perlu dipertahankan. Orang tua harus mengambil sebuah langkah yang bijak gitu ya. Bagaimana supaya anak kita ini bisa keluar dari pergaulan yang buruk ya, kemudian dicarikan teman-temannya dengan pergaulan yang baik. Nah, salah satu cara untuk meraih pergaulan yang baik adalah mendekatkan anak-anak itu ke masjid. Jadi bagi orang tua yang punya anak tapi orang tuanya tidak memiliki sebuah visi mengantarkan anak-anaknya ke masjid, maka lihat anak-anak itu sampai dia nanti dewasa, menikah, tua, dia tidak akan pernah datang ke masjid. Kenapa? Karena sejak kecil dia tidak memiliki kenangan di masjid. Dia tidak memiliki ikatan emosional di masjid. Sehingga dia tidak ada keinginan untuk mendatangi masjid. Tapi berbeda ketika orang tua ya membiasakan sejak kecil anaknya dibawa ke masjid, bergaul dengan masjid, dia kenal dengan masjidnya, dia pernah jatuh cinta terhadap masjidnya, terhadap teman-teman di masjidnya itu. Karena di masjid itu dia diajarin bagaimana cara membaca Al-Quran, bagaimana bertutur akhlak yang baik, bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang soleh-soleha. Walaupun misalnya, nauzubillah ya, misalnya dia tergelincir di masa mudanya, tapi di masa tuanya dia akan mengingat kenangan itu. Dan itu akan berguna untuk menyelamatkan dia di masa-masa tua nanti. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki kenangan di masjid. Maka benar sekali apa yang disampaikan oleh Huzur ya, bahwa orang tua harus memilihkan ya, mengantarkan anaknya ini pada lingkungan-lingkungan yang tepat, lingkungan-lingkungan yang baik. Jangan biarkan anak-anak yang masih mencari jati diri ya, dia kemudian dibiarkan memiliki lingkungan pergaulan yang buruk. Karena seorang ya, jika seseorang berteman dengan penjual minyak wangi, pasti sedikit banyaknya dia akan kecipratan wanginya. Kalau dia bergaulnya di toko yang mohon maaf misalnya di tempat sampah ya, yang baunya tidak enak, maka pulang-pulang ke rumah dia badannya akan bau tidak enak. Itu sudah fitrati dan kodratnya seperti itu. Jadi logikanya memang sudah seperti itu. Maka karena rumusannya sudah jelas, nah orang tua pun harus mengawasi anak-anak kita ini bermain dengan siapa, siapa temannya itu, backgroundnya seperti apa. Kalau backgroundnya buruk, jangan dibiarkan, nanti anak kita menjadi buruk. Gitu. Maka pisahkan anak-anak kita dengan yang baik dengan yang buruk. Berikan pemahaman yang benar. Jadi yang pertama langkahnya adalah berikan pemahaman dulu yang benar. Jadi jangan langsung dijudge anak itu, dipisahkan dari kawan-kawannya. Tanpa anak itu memiliki modal basic yang kuat. Ya. Jadi diberikan dulu ilmunya. Supaya nanti ketika orang tuanya mengajak diskusi terhadap temannya,
si anak itu sudah memiliki basic ilmu. Dia akan sudah memiliki pemahaman di dalam dirinya. Ya, ketika nanti disuruh eksekusi bahwa oh coba deh temanmu itu baik atau enggak, apa yang diajarkan oleh temanmu, apa yang kalian perbuat bersama dengan teman-teman kalian itu. Ketika nanti kesimpulannya buruk, anak itu dengan kesadaran sendiri akan melepaskan sendiri teman-temannya tanpa kita memaksa atau kita berlaku jahat terhadap teman-teman sepergaulannya. Jadi dari orang tuanya itu mencegah dulu ya Pak, mencegah gimana jangan sampai anak itu terjerumus dalam pergaulan yang buruk mungkin Pak. Lalu bagaimana Pak kalau misalkan ada anak yang wah ini sudah bandel gitu, sudah mulai sepertinya kelihatan tidak baik gitu. Bagaimana sih caranya agar anak tersebut bisa dibawa kembali ke tanda kutipnya jalan yang benar gitu Pak? Gitu. Ya, eh, permasalahan orang tua dengan anak ya pada zaman ini ya. Zaman ini adalah zaman di mana perbedaan perkembangan teknologi itu sangat jauh antara orang tua dengan anak. Nah, terkadang orang tua sangat sulit memahami kondisi anak pada zaman ini, perkembangannya. Karena tadi sudah terpapar oleh media sosial, cara berpikirnya sudah sangat bebas ya. Berbeda dengan orang-orang tua zaman dulu yang ya untuk berkomunikasi jangankan untuk telepon ya, jangankan untuk internet, telepon saja pada masa itu sulit. Nah itu biasanya menjadi gap, menjadi apa namanya yang membuat jarak antara orang tua dengan anak. Nah jika anak sudah ditemukan oleh orang tua dalam kondisi tadi yang disebutkan nakal ya, bandel gitu, susah diatur ya, maka hal yang pertama dilakukan oleh orang tua adalah tetap orang tua itu tidak boleh emosional. Jadi yang dilakukan pertama adalah perbaikan dari dalam. Misalnya contoh, tiba-tiba orang tua melihat anaknya merokok, kan nggak boleh kan? Masih atfal, kelihatan merokok. Yang pertama kali dilakukan adalah jangan kemudian anaknya dipukul. Orang tuanya harus menyesali terhadap tarbiyat yang ada di dalam keluarganya. Biarkan dulu anaknya, ya. Orang tua pulang aja dulu, kemudian ngobrol antara suami dengan istri. Aduh, anak kita merokok nih. Ada yang salah di dalam pendidikan kita nih. Di dalam tarbiyat keluarga kita ada yang salah nih. Kita harus minta ampun dulu nih kepada Allah Ta'ala nih. Kita dulu nih berdua sebagai orang tua harus taubat dulu. Karena anak itu adalah amanah. Anak itu adalah titipan dari Tuhan. Tapi jangan dibiarkan. Gitu ya. Setelah kita orang tua itu saling berdiskusi ya. Kayaknya ada yang kurang dalam tarbiyat keluarganya. Apa yang kurang? Perbaiki itu ya. Bersama dengan anak-anak dilibatkan di dalam perbaikan itu. Sehingga anak-anak itu ya yang nakal, yang bandel tadi tidak merasa selalu dihakimi oleh orang tua. Tetapi dilibatkan. Itu. Makanya ada rumusan yang mengatakan jangan menyuruh anak, tapi mengajak. Kalau menyuruh adalah sepihak. Anak itu kita paksa untuk melakukan apa yang kita mau. Kitanya sendiri belum tentu melakukan. Tetapi kalau kita mengajak, berarti kita membersamai anak itu. Maka bersamailah anak itu dalam kebaikan. Kalau kita tidak suka anak kita merokok, maka kita jangan merokok. Orang tuanya jangan merokok. Ya. Kita tidak suka anak kita berkata tidak jujur. Orang tuanya jangan berkata bohong dalam kondisi yang sekecil-kecilnya pun. Orang tuanya harus membiasakan berkata yang jujur, yang amanah. Di dalam keluarganya harus sering disampaikan hal itu. Sehingga anak itu akan merasa bagian di dalam pendidikan tarbiyat itu. Dengan sendirinya dia akan, biasanya kan sebenarnya itu secara fitrat itu role model seorang anak itu adalah orang tua. Role model fitratnya diberikan oleh Allah Ta'ala itu. Masalahnya adalah terkadang anak tidak mendapatkan role, tidak mendapatkan contoh dari orang tuanya, sehingga dia mencari contoh yang lain. Itu dari teman-temannya. Kemudian yang dijadikan contoh adalah yang buruk. Ketika dia mencontoh yang buruk,
terlihat oleh orang tuanya marah, Iya. gitu. Nah, ini menjadi persoalan klasik, Kang Taufik, Mhm. di dalam pendidikan antara orang tua dengan anak. Mmm. Nah, ini harus diselesaikan dulu antara istri dan suami sebelum memperbaiki dari anak itu. Ya, Oke. konsepnya seperti itu. Oke, baik. Jadi harus ada, apa namanya, orang tua itu harus menjadi role model bagi anak gitu ya, Pak? Kalau misalkan anaknya, buruk, ya berarti orang tuanya harus membenahi cara, pendidikan mereka gitu ya? Oke, baik. Mungkin, eee, satu lagi, Pak. Memang dari keluarga itu harus ada hubungan yang harmonis, kemudian ada, namanya kasih sayang dalam keluarga agar tidak memutus, silaturahmi gitu ya. Nah, bagaimana sih anak muda bisa membangun, hubungan keluarga yang harmonis terutama ketika, terjadi perbedaan prinsip atau pandangan seperti tadi gitu Pak, antara anak pengennya seperti apa, orang tua pengennya seperti apa gitu? Ya, prinsipnya adalah kedua-duanya harus saling memahami. Mmm. Yang pertama bahwa orang Iya. tua itu diciptakan oleh Allah Ta'ala bagi anak adalah amanah. Mmm. Jadi bukan hanya anak sebagai amanah, orang tua bagi anak itu adalah amanah. Iya. Kalau anak tidak bisa menjaga perilakunya, Mmm. maka paling tidak nama baik orang tuanya rusak. Mmm. Kalau dalam agama orang tuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala di akhirat. Iya. Jadi anak juga harus menjaga orang tua. Mhm mhm. Anak yang disebut anak kan masih di bawah perlindungan orang tua. Iya. Makannya masih bareng orang tua, ya, tidurnya masih bareng orang tua, itu berarti masih disebut anak, ya. Mmm. Tidak ada batasan usia, Iya. kecuali dia sudah berkeluarga, terpisah dari orang tuanya, dia Mhm. dia bukan lagi bagian daripada anak dari orang tua. Iya. Jadi dalam Islam itu diberikan batasan seperti itu. Tapi selama dia masih diberi makan, Mmm. dia masih tidur di situ, ya, masih semuanya bergantung kepada orang tuanya, maka dia adalah anak bagi orang tua yang di mana orang tua itu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap aktivitas si anak itu. Mmm. Jadi anak harus paham nih, oh iya orang tua saya itu adalah amanah Iya. dari Allah Ta'ala kepada saya, Mmm. gitu ya. Bahkan nanti ketika si anak ini sudah dewasa, kemudian orang tuanya menjadi lemah, sudah uzur, makanya bertanggung Iya. jawab merawat kan anak. Anak ya? Maka Mmm. dikatakan juga orang tua itu adalah amanah. Begitu juga orang tua harus melihat bahwa anak itu bukan sesuatu yang dikuasai oleh dirinya. Iya. Karena anak itu adalah amanah. Artinya adalah kalau dia bentuknya amanah, dia harus diperlakukan secara terhormat. Mmm. Kalau anak diperlakukan secara terhormat, berarti orang tua harus mendengarkan apa Iya. maunya anak. Mhm. Oh, anak saya maunya apa sih? Mhm. Misalnya biasanya yang terjadi, kalau orang tua punya anak, orang tua tuh pengen anaknya menjadi seperti yang diinginkan oleh orang Orang tua. tua ya? Mmm. Maka orang tua diizinkan tuh, misalnya orang tua pengen anaknya jadi dokter. Mhm. Maka orang tuanya belikan dari kecil misalnya peralatan dokter. Mmm. Pendidikannya diarahkan kepada kedokteran. Boleh. Iya. Tetapi ketika anak sudah memutuskan, "Aduh, aku nggak mau jadi dokter. Eee, Mmm. aku lebih suka misalnya jadi mubalik," misalnya. Mhm. Nah, disitulah orang tua harus menaruh kehormatan kepada anak terhadap pilihan dari anak itu. Iya. Jadi selama pilihan dari anak itu tidak yang buruk, Mhm. maka orang tua harus memberikan kebebasan kepada anak. Tapi kalau pilihan si anak itu buruk, ya, diarahkan menjadi dokter, tetapi kemudian dia, memilih untuk menjadi penjahat, Mhm. pencuri, begal, maka orang tua harus menghalanginya dengan sekemampuannya. Menggunakan apa? Tangannya. Mhm. Kalau tidak bisa menggunakan tangannya berbuat sesuatu, ya, dia ucapkan dengan lisannya. Kalau dia tidak bisa juga, tidak mampu juga, maka dia berdoa kepada Tuhan. Mmm. Kalau sudah dia tidak mampu juga berdoa kepada Tuhan, ya sudah, lillahi ta'ala, Oke, gitu. baik. Jadi ada batasan-batasan itu. Iya. Oke, baik. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah ya kita, eee, belajar bagaimana tadi, eee,
bermedia sosial yang baik, kemudian, cara mendidik anak, gimana peran, dari kedua orang tua terhadap anak itu seperti apa. Oke baik, mungkin itu saja ya Pak yang bisa dibahas dalam, program Surah Al-Halimah kali ini. Mudah-mudahan kita dapat, banyak manfaat dari episode ini dan bagi pemirsa yang ingin menyaksikan, khutbah hujur dan mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari, silakan saksikan terus program Seruan Halipah pada episode-episode selanjutnya dan saya Taufik Ahmad pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.